Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji dan syukur kita pada kesempatan pagi hari ini bisa bertemu kembali di dalam acara doa pagi pada Sabtu hari ini. Sebelum kita boleh melakukan segala aktivitas kita lebih lanjut, kita ada kesempatan untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dengan doa. Dan sebelumnya mari kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan sebagai dasar untuk kita menyembah, berdoa dan beraktivitas pada hari ini. Mari kita akan membuka dari Alkitab kita dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Maksudnya Injil dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami bersyukur pada kesempatan ini karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh menyisihkan waktu yang terbaik untuk Tuhan, untuk boleh bersekutu bersama-sama sekalipun melalui online. Namun kami percaya bahwa Tuhan akan menyatukan hati kami masing-masing. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu dan akan memberkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang boleh kami terima, yang kami dengarkan, akan menguatkan kami dan akan mengajari kepada kami untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan, bila Roh Kudus-Mu yang akan membimbing di dalam kami belajar firman-Mu dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan diberikan judul Kebangkitan Kristus Memberi Hidup. Bapak Ibu, sadari atau tidak bahwa dari sejak masa kebangkitan Yesus, tentu kita sungguh sudah banyak belajar tentang firman Tuhan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus lewat renungan, lewat khotbah dan sebagainya. Nah, tentunya bahwa ketika kita belajar tentang kebangkitan Kristus, kita juga mengerti tentang tanggapan-tanggapan atau respon-respon yang terjadi kepada orang-orang yang pada waktu itu sesuai dengan firman Tuhan menyaksikan dan melihat serta mendengar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tentunya ada beberapa hal yang kita pelajari atau kita ketahui, diantaranya adalah tanggapan yang sangat responsif, ya, dimana kita melihat dari perempuan-perempuan yang pada waktu itu mengikut Yesus. Ketika mendengar Yesus bangkit, mereka semangat untuk memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Tetapi di balik itu juga ada yang memiliki respon beda, yaitu respon yang pasif, di mana kita melihat ketika perempuan-perempuan itu memberitakan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kita melihat ada beberapa murid yang langsung lari menyikapi dengan senang, dengan sukacita dan keinginan untuk melihat atau menyaksikan dan membuktikan tentang kebangkitan Yesus. Tapi ada di antara mereka juga yang slow, santai-santai, dan mereka tidak lari, mereka mungkin hanya berjalan biasa. Tidak hanya yang pasif, tetapi juga kita melihat ada yang merespon dengan apatis. Kita melihat bagaimana kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-20 ayat 24 sampai yang ke-29, kita melihat siapa itu Thomas sebagai murid Yesus yang pada waktu itu juga menyikapi berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus dengan sikap yang tidak percaya. Tidak hanya itu saja, tetapi kita juga melihat tentang bagaimana mahkamah agama dan juga tentara Romawi, di mana mereka menyikapi
berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka menolak dan tidak terima bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, inilah sikap atau respon-respon yang dimiliki oleh orang-orang yang pada waktu itu menyaksikan bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan kita yang hidup pada zaman sekarang ini, yang tidak mengalami situasi, yang tidak menyaksikan seperti halnya murid-murid yang pada waktu itu bersama-sama dengan Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa sekalipun kita tidak mengalami langsung dalam hal kebangkitan Yesus, tetapi kita melihat bahwa firman Allah telah mencatat dan juga telah menuliskan tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus, tentang cerita-cerita kesaksian tentang Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada kita, supaya kita sebagai orang-orang yang hidup pada masa sekarang ini juga mengerti bagaimana posisi dan proses daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tujuannya itu supaya kita memiliki respon yang baik, sehingga respon tersebut akan memberikan dampak kehidupan bagi orang percaya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kita baca tadi, khususnya dalam ayat 31b, dikatakan bahwa dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, tujuannya ditulis yaitu supaya kita memperoleh hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, bagaimanakah supaya kita beroleh hidup ya melalui pengalaman kebangkitan Tuhan Yesus? Di sini kita melihat dalam ayat yang sudah kita baca, saya mencatat ada dua hal yang sangat penting yang akan membuat bagaimana supaya pengalaman tentang kebangkitan Kristus itu akan membuat kita menjadi hidup. Yang pertama kita melihat yaitu bahwa kita harus percaya akan firman Tuhan yang menjelaskan tentang kebangkitan Yesus atau kebangkitan Kristus. Kita melihat di dalam ayat 30 sampai 31a dikatakan bahwa memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Ya, jadi yang pertama, bagaimana supaya kita beroleh hidup melalui peristiwa kebangkitan Kristus ini, yaitu percaya akan firman Tuhan yang memberitakan kepada kita tentang kebangkitan Yesus. Dikatakan bahwa apa yang tertulis tentang kebangkitan Yesus sudah cukup memberikan bukti, memberikan kesaksian kepada kita bahwa Yesus itu adalah bangkit. Dan juga kita melihat bahwa banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan tentang kebangkitan Kristus, tetapi di dalam ayat ini dikatakan tidak tertulis. Kenapa? Karena dikatakan bahwa apa yang sudah tertulis itu cukup untuk memberikan bukti kepada kita bahwa itulah penyataan firman Tuhan tentang kepada kita bahwa Kristus itu bangkit. Kita melihat bahwa di dalam pasal yang ke-21 ayat 24 ya, dikatakan pasal 21 ayat 24 ya. Saya akan membacakan. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi dikatakan bahwa apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini dikatakan dan dinyatakan itu benar karena berdasarkan ya kesaksian apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian juga dikatakan bahwa di situ juga berdasarkan pengalaman apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Nah, dikatakan juga kalau kita masih menuntut bahwa banyak peristiwa yang harus ditulis. Kalau kita membaca ayat yang ke-25 dikatakan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang dicatat ini sudahlah cukup bagi kita untuk apa? Mempercayai. Karena dikatakan ya memang bahwa banyak hal, banyak tanda-tanda yang diperbuat oleh Yesus untuk menunjukkan akan kebangkitannya. Tetapi dikatakan kalau semuanya ditulis, semuanya diceritakan, dikatakan bahwa agaknya
ya, dunia ini tidak cukup untuk memuat semua kitab yang tertulis. Jadi artinya bahwa firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa dengan apa yang ada sekarang di dalam firman Tuhan itu sudah menjadi bukti yang nyata, bukti yang konkret untuk kita percaya bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga kenapa kita harus mempercayai? Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-29, di dalam pasal yang ke-20, ini kita belajar tentang peristiwa Thomas, ya. Yesus mengatakan kepada Thomas, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, dikatakan orang yang tidak melihat tentang kebangkitan Yesus secara langsung, tapi percaya, dikatakan itu sangat berbahagia. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa tidak jadi jaminan, ya, karena melihat dan menjadi orang percaya. Karena kita melihat di sini kita cerita tentang Thomas, pengalaman tentang Thomas. Ya, Thomas tidak percaya, padahal kita melihat bahwa teman-temannya sudah menceritakan, teman-temannya sudah memberikan kesaksian, ya, yang nyata, tetapi dia tetap tidak percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kepercayaan tentang kebangkitan Yesus itu akan memberikan kita hidup. Jadi itulah, ya, berkat kebangkitan Kristus. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, Yesus telah bangkit, maka kita akan memiliki kehidupan. Kemudian yang kedua, kita akan lihat lagi ayat yang kedua dari pasal yang ke-31. Ayat 31 bagian yang B, di sini katakan bahwa dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, jadi yang pertama, bagaimana supaya kita memperoleh hidup melalui pengalaman kebangkitan Yesus, yaitu jikalau kita percaya akan firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus. Kemudian yang kedua yaitu mengimani akan kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup. Ya, jadi dengan iman kita percaya kepada Kristus sehingga kita memperoleh hidup. Nah, apa itu iman? Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Jadi iman itu adalah bukti, suatu kepercayaan akan sesuatu yang tidak kita lihat tetapi kita yakin bahwa itu sudah terjadi dan akan terjadi. Jadi kalau berbicara tentang kebangkitan Yesus, bahwa itu sudah terjadi. Tetapi apa yang akan terjadi, yaitu kehidupan kekal yang nantinya dijanjikan oleh Yesus, itu akan terjadi juga di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah dasar kehidupan bagi orang-orang percaya pada masa sekarang. Kenapa? Karena kita tidak memiliki satu pengalaman yang terjadi seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Jadi kepercayaan kita, ya, yang meyakinkan kita bahwa Yesus itu bangkit adalah iman kita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tadi dalam poin yang pertama saya katakan bahwa jaminan bukan suatu jaminan bagi orang-orang yang melihat dan kemudian percaya. Karena kita melihat, kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-21 ayat 4 sampai yang ke-7, ternyata mereka yang sudah melihat Yesus, mereka pun juga belum yakin, ya, akan Yesus. Di dalam ayat 4 dari pasal yang ke-21 dikatakan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus, ia berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mereka yang sudah melihat saja, mereka belum memiliki iman, mereka belum memiliki kepercayaan bahwa Yesus itu nyata-nyata bangkit. Padahal Yesus itu sudah ada di depan mereka. Dan mestinya mereka tidak asing ketika mereka melihat figur daripada Yesus berdiri di depan mereka. Kenapa? Karena sepanjang Yesus melayani di dunia, mereka sudah bersama-sama dengan Yesus.
Hanya ketika Yesus disalibkan, Yesus mati, ya, dikuburkan, mereka akhirnya apa? Hilang dari semua kepercayaannya, menjadi ragu, menjadi takut dan sebagainya, sehingga ketika Yesus bangkit sekalipun mereka sudah melihat, mereka kurang yakin akan Yesus, padahal mereka sudah melihat di depan mata mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita juga seperti itu, bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita tahu bahwa setiap kita menghadapi hal-hal yang sulit dan sebagainya, Tuhan selalu menolong. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang mengasihi, ya, kita punya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jadi bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya yang tidak pernah ragu, ya, dan beriman atau mengimani kebangkitan Yesus, akan beroleh hidup. Kenapa? Karena ketika kita beriman kepada Kristus, hal yang kita imani adalah firman Tuhan, yaitu Injil. Apa isinya Injil? Injil adalah isinya tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi dengan demikian bahwa kebangkitan Yesus adalah bagian daripada Injil yang harus kita percayai. Dengan kita mempercayai akan kebangkitan Kristus, dengan kita mengimani akan kebangkitan Kristus, maka kita akan boleh kehidupan. Dan kehidupan itu bukan hanya sekarang di dunia ini, tapi kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Kristus. Ketika nanti kita memperingati hari kenaikan Yesus, kita akan tahu bahwa Yesus berjanji naik ke surga dan akan menyediakan tempat bagi kita, sehingga di mana Yesus berada, kita akan berada juga. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itulah renungan kita pada kesempatan pagi hari ini, di mana kita bisa belajar melalui kebangkitan Yesus ada kehidupan. Nah, bagaimana supaya kita memulai kehidupan melalui pengalaman Tuhan Yesus? Yaitu yang pertama, kita harus percaya akan firman Tuhan yang sudah kita miliki ini tentang penyataan kebangkitan Yesus. Kemudian yang kedua, kita harus mengimani, ya, berita atau kebenaran tentang kebangkitan Yesus, karena kita tahu bahwa karya Kristus di dunia ini adalah, diantaranya adalah kebangkitannya, yaitu tadi kematian, ya, kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Dengan demikian, ketika kita mempercayai ketiga hal tersebut, kita juga mempercayai firman Allah, kita mempercayai Injil. Jadi itulah Bapak Ibu saudara Tuhan, mari jangan kita pernah merasa ragu tentang siapa Kristus, dan biarlah kita akan senantiasa ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu dekat, yang selalu menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita, yang siap menolong, membantu, mendampingi di dalam kehidupan kita. Jadi dengan demikian, marilah kita selalu tetap percaya dan beriman dan mengimani akan kehidupan yang ada di dalam Kristus. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.